Mungkin untuk sobat yang belum mendownload Tableau bisa di-download dulu supaya waktu free course misalnya ada yang bingung bisa langsung ditanyakan ke Mas Abinya. Untuk sesi pada pertemuan ini, nanti akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit di akhir acara. Setelah Mas Abi menjelaskan, mungkin jika ada yang punya pertanyaan, bisa disimpan terlebih dahulu dan ditanyakan di akhir. Oke Mbak, bisa kita mulai? Ya, baik, silahkan. Oke. Ini saya share screen ya? Iya, Mas, silahkan. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya adalah saya itu bekerja sebagai data engineer di salah satu perusahaan startup saat ini. Pengalaman saya kira-kira udah sekitar 8 tahun di bidang data, khususnya di Tableau. Tableau ini kenapa kenapa saya pakai Tableau untuk visualisasi karena sangat mudah untuk nggak hanya IT aja yang bisa menggunakannya, tetapi dari bagian bisnis pun bisa menggunakan Tableau. Itu. Materi kita hari ini adalah Tableau for data visualization. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa fitur Tableau. Karena waktunya sekitar setengah jam, kita mungkin nggak banyak, tapi nanti akan ada training lagi, sesi yang satunya lagi, itu nanti akan kita bahas secara detail. Di sini Tableau itu kan banyak yang bilang adalah BI tools, tapi sebenarnya adalah data visualisasi tools. Jadi untuk memvisualisasikan data. Kenapa data itu perlu divisualisasikan? Gitu. Jadi Tableau itu adalah kalau selama ini kan banyak yang udah menggunakan data, kita visualisasi data pun ada yang di Excel. Nah, dengan Tableau ini untuk visualisasi itu lebih mudah dibanding kita visualisasi data di Excel. Nanti akan saya coba peragakan gimana mudahnya membuat visualisasi di Tableau. Nah, data visualization dengan data visualisasi mempermudah untuk menyampaikan sebuah menyampaikan insight dari dalam data itu sendiri. Lebih gampang untuk dimengerti dan lebih mudah untuk mengambil keputusan analisis. Nah, kalau untuk dari contoh ininya gampangnya kita lihat. Kalau kita lihat sebelah kanan ini, sebelah kiri, itu kita bisa lihat penjualan dan profitnya di masing-masing negara. Nah, ini kalau kita langsung sekilas, kita nggak bisa langsung tahu mana yang profit, mana yang penjualan terbesar. Tapi dengan visualisasi, kita bisa langsung tahu mana yang profit, mana yang penjualannya besar, mana yang penjualannya cukup banyak tapi ternyata nggak profit. Contohnya ini, saya buat satu visualisasi. Kita bisa lihat yang besar itu adalah jumlah salesnya. Semakin besar dia berarti jumlah salesnya semakin besar juga, semakin besar kotaknya. Dan untuk warnanya, untuk dia merah itu dia di bawah 0. Saya setting dia di bawah 0. Dia akan merah, berarti dia unprofit. Tapi ketika dia di atas 0, dia hijau.
dia profit. Dari sini kita lebih mudah daripada kita melihat dari data di sebelah kiri gitu. Nah, ini salah satu visualisasi yang uh, menjawab untuk lebih mempermudah kita mengambil insight dari data dan kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Oke. Okay. Untuk visualisasi sebenarnya banyak. Jadi kita bisa lihat dari gambar berikut. Jadi banyak macam visualisasi dan yang bisa dilakukan di Tableau. Ini ada apa namanya? Ada bagannya ya. Jadi untuk melihat data yang seperti apa, contohnya di sini distribusi, kita menggunakan visualisasinya. Ada beberapa, ada bar histogram, ada line histogram, dan scatter plot. Comparison kita bisa menggunakan beberapa yang di atas ini. Relation, composite gitu. Itu gunanya visualisasi gitu. Oke. Oke. Kenapa kita menggunakan visualisasinya Tableau? Sebenarnya banyak tools ya. Banyak tools selain Tableau. Ada Power BI, ada ClickView, ClickSense, terus ada dari juga IBM juga. Karena sampai saat ini Tableau itu masih di 2020 ini Gartner-nya Tableau itu sebagai leader ya. Gitu. Jadi kalau ditanya misalnya semua perusahaan nih visualisasinya apa? Hampir semua perusahaan itu pasti Tableau. Kalau kita lihat dari Gartner-nya sebagai data visualisasi itu Tableau sebagai leader di 2020 ini. Oke. Terus sebenarnya Tableau sendiri produknya nggak cuman desktop. Desktop itu kalau ada beberapa. Ada Tableau desktop. Tableau desktop itu gunanya lebih fungsionalnya itu lebih ke visualnya. Gitu. Ada Tableau Prep. Tableau Prep itu kalau yang pernah dengar ETL, Tableau Prep itu bisa digunakan untuk ETL, tapi memang untuk preparation visualisasi aja. Jadi nggak sekompleks kita menggunakan coding atau ETL tools gitu. Tapi bisa kita lakukan beberapa ETL di Tableau Prep. Terus Tableau Online dan Tableau Server. Nah, Tableau Online sendiri ini cloud ya. Jadi registrasi di Tableau Online-nya, terus kita upload hasil visualisasi kita ke hasil visualisasi kita ke Tableau Online. Nah, untuk Tableau Server sendiri ini lebih ke mesin on premise ya, nggak cloud. Jadi dia install di server sendiri. Nah, fungsinya hampir sama dengan Tableau Online, tapi dia nggak cloud, dia on prem gitu. Ini beberapa format file Tableau. Sebenarnya ini yang ada beberapa. Jadi di Tableau itu nanti simpan filenya itu ada .twb, ada tbm, twbx. Terus untuk ini file untuk visualisasinya ya. Kalau ini untuk file datanya. File datanya itu Tableau itu jadi bisa nyimpan data juga. Ada formatnya ada .hyper, .tde, tds dan tdsx. Gitu. Kira-kira overview visualisasi di Tableau seperti itu. Oke, mungkin akan coba saya praktekkan gimana mudahnya menggunakan Tableau. Bentar, coba saya buka sedikit. Oke, udah untuk yang udah punya Tableau bisa
buka tablunya. Bisa dibuka tablunya. Bentar ya. Oke. Antar muka saat kita pertama kali membuka tableau kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya tableau sendiri sudah ada beberapa visualisasi yang untuk dijadikan contoh. Udah dibuat oleh mereka untuk dijadikan contoh referensi cocoknya seperti apa sih visualisasi yang akan kita tampilkan. Dan kebetulan datanya itu ada 2. Kalau bisa kita lihat sebelah kiri. Untuk tableau yang kita gunakan adalah tableau desktop, bukan tableau yang ini ya, apa namanya? Bukan tableau yang limitasi itu ada tuh yang satu. Nah, kita download tableau desktop yang ada beberapa koneksi yang sudah bisa disupport. Oke. Di contoh sebelah kiri itu ada 2 sampel data, yaitu adalah sampel superstore dan word indicator. Nah, sampel superstore ini dia datanya data tipenya Excel ya, dan word indicator juga Excel. Nah, dia ada visualisasinya juga, sudah ada visualisasinya, itu adalah superstore. Jadi kalau mau buka contohnya itu bisa dibuka di sini, superstore. Oke. Tapi kita mau coba saya perkenalin dulu di tableau itu ada apa aja. Oke, saya coba. Oke. BTL Ahad. Oke. BTL. Oke, kita ulangi lagi. Jadi sebelah kiri ini adalah sebagai koneksi. Koneksi mau dari banyak koneksi yang sudah disupport Tableau. Kalau misalnya di sini kan kalau kita lihat ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada Oracle, Amazon Redshift. Dan yang tipe file, ini tipe database RDBMS ya, Relation Database Management System. Kalau ini tipenya yang tipe file, dia udah bisa support Microsoft Excel, text file, JSON, Microsoft Access, PDF file pun bisa dia. Nah, sebenarnya nggak kalau kita mau lihat lagi, sebenarnya banyak lagi. Kalau kita klik more, dia lebih banyak lagi. Dia pun udah bisa support big data platform ya. Big data platform contohnya adalah kayak HDFS, itu dia udah bisa support, kayak Google BigQuery, Google Cloud SQL, dia udah bisa support gitu. Jadi banyak database yang udah bisa disupport oleh Tableau gitu. Oke, di sini kita mau coba aku perkenalin dulu. Jadi sebelah atas ini ada file, data, server. Oke, help. Oke, di file ini ada beberapa udah common ya, ada new, open, ada server, jadi data juga, Tableau juga punya database sendiri. Jadi dia bisa nyimpen data, terus kita bisa connect ke data Tableau-nya juga di server tapi biasanya. Itu formatnya yang ada TDE dan lain-lain. Itu ada format sendiri, dia punya database sendiri. Gitu. Oke, kita coba mulai menggunakan sampel superstore. Oke. Nah, kalau kita buka datanya sampel superstore, sorry, kita buka tadi sampel superstore kan dia akan antar mukanya seperti ini. Dia langsung menuju ke sheet. Sheet itu adalah salah satu fitur untuk membuat visualisasi. Maksudnya visualisasi di sini adalah chart. Kayak misalkan line chart dan lain-lain. Nah, kita kalau misalnya kita mau bingung, contoh gini, kita mau bingung bikin visualisasinya, bisa lihat di sebelah kanan ini ada
visualisasi yang sudah disediakan oleh Tableau. Itu. Dan terus ada column, ada row. Column row itu seperti data ya. Jadi column itu ke kanan, row itu ke bawah. Kita ambil contoh, kita ambil produk kategori. Kalau kita taruh di row, dia akan ke bawah. Tapi kalau kita taruh di column, dia akan ke kanan. Oke. Nah, di dalam Tableau ini, dia otomatis sudah bisa mendeteksi dimensi dan measure. Dimension ini adalah isinya adalah kolom-kolom yang masuk dalam kategorikal. Contohnya kayak customer name, segment, terus order date, tanggal, order ID, yang nggak bisa dihitung. Tapi yang measure ini adalah kolom-kolom yang bisa dihitung, yang biasanya tipe datanya itu angka, integer, seperti itu. Gitu. Nah, kalau di Excel kan dia untuk ngebentuk datanya itu kan dia harus buka fitur yang untuk pivotnya, untuk yang ada sendiri tuh fiturnya. Tapi memang dia itu memang lebih kalau saya lebih bingung ya. Kalau misalnya di Tableau ini udah langsung antar mukanya seperti ini, kita tinggal tarik aja. Kita ke row, terus kita ke row, terus kita ambil yang mau kita lihat visualisasinya, contoh sales. Kita ke column. Dia otomatis akan memberikan visualisasi yang cocok untuk data yang sudah kita tarik. Gitu. Kalau sini dia karena datanya seperti ini, dia memberi saran kalau tampilan visualisasi chart atau visualisasi yang cocok ini adalah bar chart. Gitu. Tapi sebenarnya kan bisa yang lain juga. Kita bisa show me sebelah kanan. Dia ada pilihan juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita show me sebelah kanan ini, yaitu contoh ini adalah cross tab, yaitu kayak tampilan teks biasa gitu. Nah, sebelah bawahnya ini tuh ada tunjuk kalau misalnya kita arahkan ke salah satu visualisasi, dia membutuhkan satu atau lebih dimensi sama satu atau dua measure gitu. Jadi dia udah suggest gitu, udah memberi saran, oh ini untuk visualisasi ini butuh dimensi berapa dimensi dan berapa measure gitu. Terus sebelah sini ada beberapa juga, ada filter, ada page, ada mark. Terus kalau untuk ada color juga, ada size, di dalam mark ini ada size, color, label. Nah, itu untuk properti di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau size, kita bisa ubah ukurannya. Gitu. Ubah ukuran dari visualisasinya. Untuk color bisa kita ubah, kalau misalnya nggak kurang cocok nih biru, kita bisa ubah hijau. Kalau maksudnya kurang pas untuk di visualisasi yang diinginkan, bisa kita ubah. Gitu. Terus untuk yang lain, nah sorry, tadi kan sheet ya. Lalu ada dashboard. Dashboard ini adalah digunakan untuk kumpulan dari sheet-sheet yang udah kita buat. Gitu. Jadi contoh, misalkan kita udah buat satu sheet ini, terus kita buat satu sheet lagi. Ini sheet sales. Kita bisa ganti nama di sininya. Mas, layarnya freeze, Mas. Ya, sorry. Layarnya dari tadi nggak berubah. Oh ya. Berubah nggak? Tetap ya? Atau di tempat saya aja ya? Makanya, berubah nggak? Nggak berubah tuh. Yang lain berubah nggak? Oh, di tempat saya nggak berubah juga. Masih freeze dari tadi, Mas. Oh gitu. Mungkin keluar dulu aja, Mas.
Bentar, aku coba stop dulu ya. Bentar. Oke. Berubah nggak? Ya, berubah ini. Oke. Oke, aku coba ulangin dikit ya. Jadi tadi saya jelasin dimension dan measure. Dimension ini adalah untuk yang jenisnya kategorikal, yang measure ini untuk yang dihitung. Contohnya kayak yang jenisnya angka, gitu. Terus tadi saya menjelasin tentang sheet. Sheet itu adalah untuk tempat kita ngebuat chart, bar chart, line chart itu ada di sheet. Kalau bisa kita lihat di bawah nih. Ini ada icon new worksheet, ini ada dashboard, ini ada news, ada story. Nah, sheet itu yang tadi saya bilang untuk ngebuat chart. Dashboard ini adalah untuk kumpulan dari chart-chart yang udah visualisasi yang udah kita buat. Nah, ini contoh yang saya buat tadi adalah sales per kategori. By kategori, kita bisa edit. Di sininya kita bisa klik kanan, rename, atau kita bisa klik 2 kali pun dia langsung kayak udah langsung bisa kita diedit. Lalu kita coba buat satu sheet lagi. Kita coba sales buyer. Kita akan coba menampilkan penjualan dari tahun ke tahun. Nah, tadi kan kita bisa klik drag kayak gini. Lalu kita bisa ambil dari date. Di sini ada order date. Nah, ini tahun. Nah, ini bentuknya kan kurang pas. Kita ubah yang year di atas, yang penjualan di bawah. Kalau mau formatnya ini kan per tahun. Kita juga bisa ubah. Dari tahun itu kita bisa ubah. Kalau tipe datanya dia date, dia otomatis dia akan ngasih pilihan. Year, month, day itu ada. Kita coba year, month. Nah, dia akan nampilin. Akan nampilin tahun bulan. Oke. Kita coba ya by 1 year. Oke, jadi di sini kita udah punya dua sheet, 2 chart gitu. Nah, tadi kan kita kan drag and drop ya. Dari sini kita klik terus kita drag and drop. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan dari sini aja, dari yang dimensi contohnya. Kita klik 2 kali aja dia langsung bisa juga langsung otomatis ngarahin ke sini. Terus salesnya kita coba dia langsung ngarahin ke sini. Oke, untuk visualisasinya kurang cocok, kita bisa ubah di sini. Nah, ada beberapa yang cocok ini. Kita pilih line. Karena memang biasanya kalau time series tuh biasanya dia kalau nggak line bar. Ini bar. Terus kita coba line. Terus karena kurang bagus ya kalau misalnya per tahun, kita coba breakdown per bulan. Kita coba per bulan. Nah, Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, data ini masih dari semua tahun, gitu. Masih dari semua tahun. Kan kalau misalnya di data itu Januari, ya biasanya kita nampilin kalau per bulan gini biasanya per tahun ya. Kita bisa tambahin, kita bisa masukin tahunnya itu ke dalam filter. Ya. Jadi saat kita bisa drag ke filter atau kita bisa klik order date, kita bisa klik show filter. Nah, dia langsung masuk filter.
Tapi apakah dia udah ke filter, kita bisa klik di sininya, kita bisa edit filter. Oh, dia masih semuanya. Gitu. Nah, kita bisa pilih mau ditampilin yang mana. Nah, kita coba tampilin yang 2019. Nah, ini data yang 2019 aja. Januari sampai Desember. Oke. Kita udah punya 2 chart yang berbeda. Oke, yang ini coba kita filter juga order date. Kita drag. Dia langsung ngasih pilihan by apa? Year, quarter. Kalau yang tadi kan kalau misalnya kita klik 2 kali di order date, kita klik kanan, lalu kita show filter, terus kita pilih filternya, dia otomatis ke year kan. Nah, sebenarnya itu bisa diubah di tipe ininya, tipe date-nya, bisa year atau month. Kita bisa ubah juga di sini. Nah, otomatis dia akan berubah. Gitu kan. Tapi karena tadi yang di chart yang satunya lagi udah year, kita biar relate kita ubah jadi year aja. Nah, dia otomatis akan ngasih pop up tahun. Kita 2019 juga. Oke. Jadi data ini 2019 dan data ini juga 2019. Oke. Setelah 2 chart ini sudah kebentuk, kita langsung bisa ini akan muncul. Di sini akan muncul di sebelah kiri di dalam halaman dashboard ini, dia muncul 2 sheet yang sudah kita buat. Gitu. Jadi kalau di sheet tadi kan halamannya itu dia ada data yang dari data source yang kita tarik tadi. Dimension dan measure. Kalau di dashboard, jadi kita tarik datanya ke sini kalau sheet ya. Kalau di dashboard dia nggak ada datanya. Tapi ada sheet yang udah kita buat. Nah, sheet ini ditampilkan di dashboard dengan cara bisa diklik 2 kali di sheet yang diinginkan atau di drag and drop. Kayak ini. Gitu. Drag and drop. Oke, lalu di sini juga ada ada teks. Misalnya dashboard kita mau kita kasih judul sales dashboard. Kita kasih format, kita blok. Ini kan ada di atas ini kita bisa kasih format fontnya. Ada banyak font yang udah disediain di sini. Kita nggak usah ubah ini, kita ubah ininya ukurannya. Karena dia kan di sini saya mau bikin title-nya ya. Title dari dashboard sendiri. Oke. Gitu. Ini ya simple dashboard yang bisa kita buat. Sebenarnya bisa kita custom lagi untuk dashboardnya. Kayak misalkan tadi kan di sini kita kasih filter ya. Kita coba buang filternya dulu yang di sales by kategori. Lalu kita balik lagi ke sini. Di sebelah kanan kan ada tahun. Ada tahun, filter tahun. Filter tahun di sebelah kanan ini tuh dia otomatis ngambil dari sales by month year. Ini bisa kita apply ke sini. Jadi saat ini dia belum relate. Kalau misalnya kita ubah, dia nggak berubah. Dia masih merubah, dia berefek hanya ke satu sheet aja. Gimana caranya? Adalah kita coba arahkan mouse kita ke filter tersebut, kita klik panah sebelah kanannya,
apply to worksheet. Kita bisa all using relate data source. Nah, dia otomatis berubah. Ketika kita ubah tahunnya, dia akan ikut berubah. Gitu. Nah, kita juga bisa ubah tipe filter yang tipe tampilan filternya. Kita arahkan mouse-nya lagi filter, kita klik di filter ini, kita klik panahnya, kita bisa pilih tipe filter. Contoh kita pilih yang ini. Ini adalah drop down, tipe drop down. Ini kan ada all, kita juga bisa hilangin all-nya. Sorry. Nih, di customize kita klik. Kalau kita lihat kan sekarang kan ada all-nya. Kita coba hilangin, kita customize, kita klik show all value, kita hilangin. Udah nggak ada. Otomatis dia all-nya hilang. Tergantung kebutuhan. Kalau memang nggak mau ada all-nya, kita bisa hilangin. Gitu. Nah, setelah dashboard ini jadi, ini bisa ada dua pilihan. Satu, kita upload datanya ke dashboard ini ke ada 3 pilihan sih. Kita bisa bikin satu dashboard lagi, terus dashboard itu kita masukin ke dalam story. Ini story adalah kalau tadi kan sheet itu adalah untuk ngebuat chart baru. Dashboard itu adalah untuk kumpulan dari sheet yang udah kita buat. Kalau untuk story, dia adalah kumpulan kumpulan dashboard yang kita buat. Dia itu hampir sama dia itu untuk presentation sebenarnya. Jadi kita bisa buat story. Ini contoh tadi kan dashboardnya ada satu dashboard. Sorry, dia bisa juga sheet juga. Jadi kalau misalnya kita masukin ke sini, dia otomatis akan muncul dashboardnya. Terus kita masukin lagi. Contohnya tadi ada sheet yang ini juga masih tampil juga kan, yang sales by month kita bisa masukin ke sini. Jadi dia ada sales by dashboard, kita bisa ubah di sini sales. Lambok Candy, Pak. Board. Pak, Mbok Candy. Oke. Jadi kalau presentasi kita bisa buat di story. Jadi misalkan kita mau presentasi dulu yang ini, dashboard ini. Ini contoh aja ya, sebenarnya bisa diimplementasikan sesuai kasus masing-masing. Misalnya presentasinya mana yang duluan. Habis itu setelah sales by dashboard mau ngejelasin yang mana. Biasanya untuk kebutuhan presentasi aja sih kalau untuk story ini. Gitu. Jadi ada story, ada dashboard, ada sheet. Terus setelah story atau dashboard ini selesai atau sheet ini selesai, kita punya ada 2 pilihan. Kita upload ke Tableau online atau kita upload ke Tableau server. Yang tadi saya jelasin, Tableau online itu adalah Tableau server versi cloud. Tableau server itu adalah Tableau server versi on-premise. Itu produknya Tableau. Jadi produknya Tableau itu ada 4 tadi. Tableau desktop, Tableau online, Tableau server, dan Tableau database. Nah, untuk yang mengupload hasil dari dashboard kita itu adalah Tableau online atau Tableau server. Misalnya kalau kita mau upload tuh biasanya ada di menu server sebelah atas. Menu server sebelah atas, kita bisa sign in. Nah, itu kita masukin alamat atau kredensial dari user passwordnya dari Tableau server atau Tableau online itu sendiri. Gitu. Kebetulan saya belum siapin untuk Tableau online-nya, nanti kemungkinan untuk training selanjutnya akan coba saya
praktekkan untuk uploadnya. Untuk saat ini kita hanya perkenalan dari sisi how to build a dashboard, how to build a visualization. Jadi sebenarnya masih banyak fitur yang satu lagi data sort. Sebelah kiri ini ada data sort kalau bisa kita lihat. Data sort ini adalah untuk melihat data yang kita upload. Gitu. Data sort yang tadi kita pilih Superstore bentuknya Excel sebenarnya kolom-kolom seperti ini. Ya data Excel gitu. Dia previewnya dia bisa preview dari data yang kita tarik. Nah, di dalam Excel itu sebenarnya ada 3 table. Order, people, return. Tapi default-nya dia order yang tadi kita ambil. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ubah bisa kita masukin people. Kebetulan karena udah data sort yang mungkin bukan lebih baik kita tambahin, misalkan kita tambahin sini, kita bisa lakukan join. Kalau pernah menggunakan SQL, dia ada inner join, left join, right join, full outer join. Dia adaptasi dari join SQL. Gitu. Jadi kita bisa di sini secara bisnis order itu adalah pesanannya, return itu yang dikembalikan. Jadi kita bisa tahu data pesanan mana yang udah di return, statusnya return. Kita bisa lihat di sini. Bentar ya. Sini. Ini order ID, ini return. Ini ada order ID return. Dia akan nge-matching berdasarkan order ID. Order ID sama dengan order ID, dia akan matching antara order ID yang dari data order dan order ID yang ada di data return. Gitu. Dia otomatis akan tahu mana yang pesanan yang sudah return. Nah, di sini kita juga bisa, sebenarnya kan ada filter table itu ada beberapa level. Jadi ada yang levelnya itu adalah level filter di data source, ada level filter di visualisasi. Jadi level filter visualisasi itu masuknya di sini. Kalau filter data source ada di sini. Dia ada edit, ada filter, kita edit, kita bisa tambahin filter. Add filter. Gitu. Kita juga bisa nambahin filter di sini. Terus tipe data source-nya ada left, ada extract. Kalau koneksinya left, dia itu langsung tembak ke data source. Misalkan ini live itu dia nggak nyimpen data di dalam tabelnya, tapi dia akan nembak data yang di Excel-nya. Contohnya gini, ketika data yang ada di Excel itu kita hapus, data file Excel-nya kita hapus, dia otomatis akan error atau dia nggak akan nampilin datanya itu. Tapi ketika kita udah menggunakan ekstrak, kita tarik, otomatis kita akan tarik datanya ke table. Biarpun data source-nya itu dihapus, dia tetap masih akan simpan. Gitu bedanya. Oke, lalu kalau sudah selesai, kita membuatnya, kita balik lagi ke ini. Kalau sudah selesai visualisasinya kita buat, kita juga bisa save as TWB atau TWBX. Nah, ini juga ada 2 tipe file saat kita simpan table itu. Ada TWB dan ada TWBX. Perbedaannya adalah kalau file TWB, dia nggak simpan data. Jadi dia itu relate dengan koneksi yang tipe yang kita pilih. TWB ini cocoknya
TWB ini relate dengan live connection. Kalau TWBX dia relate dengan extract connection. Gitu. Jadi karena tadi kita pilih extract, kita bisa pilih TWBX. Jadi dia hanya, kalau misalnya TWB dia hanya menyimpan data koneksi. Maksudnya ini di sini data koneksi adalah koneksi ke data source aja. Jadi dia nggak nyimpan data. Kita coba pilih TWBX. Kita pilih tempat penyimpanannya, dokumen, sampel, dashboard. Oke, udah disimpan. Jadi kita close aja. Kita coba buka lagi. Kita coba buka lagi. Table. Sorry, kelihatan nggak ya? Kita buka dokumen yang tadi kita simpan. Nah, di sini udah ada. Jadi yang udah pernah kita buka, dia akan tampil di sini. Kita bisa open workbook. Kita pilih sampel TWBX, atau juga bisa kita langsung klik di sini aja. Dia otomatis akan ngebuka dashboard yang udah kita, file table yang udah kita buat. Gitu. Oke, untuk materi trainingnya sih sebenarnya untuk hari ini sih cuma pengenalan itu aja. Nanti untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di training yang lebih advance lagi, gitu. Mungkin udah bisa masuk sesi tanya jawab ya? Iya, udah bisa Mas. Kalau mungkin dari sobat ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung tanya ke Mas Abi langsung. Oh, ini ada pertanyaan Mas dari Mas Viko. Mungkin mau langsung dijawab Mas? Yang Mas Viko ya? Ya. Oke, masuk Mas. Oke, di sini ada beberapa, banyak ya. Maaf ya, Mas, banyak. Nggak apa-apa, bagus kok. Saya senang ditanyain. Oke, apakah bisa cara membaca grade-nya bisa menyetel data, misalkan ingin meng-highlight satu kategori atau memilih meng-highlight satu kategori itu ini enggak, kalau misalkan filter itu masuk enggak, Mas? Jadi kita pilih contohnya ini customer name, kita masukin filter. Sorry, bentar. Ya, sini. Kita masuk ke yang ini. Kita masuk yang tadi itu dia customer name ya. Nih, kita bisa filter. Gitu. Modelnya kayak itu ya Mas, kalau di Excel pivot gitu ya berarti? Iya, kurang lebih sama. Tapi kita ada fiturnya filter ini. Jadi sebenarnya filter tuh ada pilihan Mas, kan kalau ini kan filter tahun ini kan ditampilkan ya. Sebelah kanan. Kalau maunya nggak ditampilkan juga bisa. Misalkan customer name yang tadi itu customer name ini kita mau tampilkan cuma 4 orang. Atau beberapa orang lah. Oke. Dia nggak tampil. Secara default dia nggak tampil. Tapi sebenarnya kita juga bisa tampilkan. Gitu. Tapi secara default dia nggak tampil. Jadi dia akan ketika masuk ke dashboard dia nggak tampil seperti ini. Gitu, Mas. Oke, nanti masih pembacanya bisa nggak ketika dia
mau milih, oh saya mau ditampilin yang bulan ini gitu, tapi kita tetap simpan di grafiknya itu ada gitu. Oh bisa banget. Jadi Itu bisa banget. yang baca tabelnya nyetel sendiri dia maksudnya gitu. Ya, ini kita tinggal masukin aja. Atau misalkan udah di background tapi kita tinggal masukin aja. Kita tinggal filter. Ini kan ada pilihan customer name. Dia akan tampil. Gini kan ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau kita style sendiri bisa. Atau mau di belakang juga bisa. Jadi cuma nampilkan ini aja. Tergantung pilihan sih, Mas. Oke, Mas. Lanjut. Oke, tadi selanjutnya adalah apakah bisa menggabungkan dua jenis graph? Menggabungkan dua jenis graph di dalam satu sheet nggak bisa, Mas. Di dalam satu sheet ya. Tapi kalau misalkan di dalam satu dashboard, itu bisa. Jadi misalkan tergantung, Mas mau gabungin graph apa, Mas? Contohnya. Itu apa? Line sama bar atau kolom chart mungkin. Di dalam satu dashboard, Mas. Jadi bisa kita atur secara desain. Contohnya gini. Sebenarnya kan ada fitur. Ini kan sebenarnya udah line sama bar ya. Yes, yes. Kita mau gabungin jadi horizon. Kita pilih. Sebenarnya ini ada banyak sih. Ada tail, ada floating. Kalau tail itu kita tarik, dia langsung akan nempel gini. Kalau floating, dia akan ngambang. Oke. Kita bisa atur. Misalkan mau nampilin kayak sebenarnya bukan satu chart ya. Bukan ngegabungin dua chart itu dalam satu sheet, tapi kita ngegabungin itu seakan-akan jadi satu sheet, tapi di dashboard. Misalkan contoh kita masukin sini bar chartnya, terus kita masukin lagi, kita klik, terus kita klik kontrol, kita klik shift, gini. Jadi ini jadi satu, gitu Mas. Jadi kayak satu ini kan. Ya sebenarnya sebenarnya fitur kebutuhan itu tergantung. Tableau ini ngebebasin untuk mau kayak gimana. Jadi kalau mau kayak gitu juga bisa tapi bukan di sheet tapi di dashboard. Jadi seakan-akan gabung satu sheet kan. Jadi jadi kayak lebih rapi gitu loh. Tuh. Kita mau taruh di pojok kayak seakan-akan digabung. Gitu Mas. Apakah udah ngejawab nggak Mas? Sebenarnya pengen ada show sih yang kayak apa ya, bisa di share screen nggak ya? Tapi nanti aja sih Mas, nggak apa-apa. Sambil penanya lain aja dulu. Bisa dilanjut ke nomor selanjutnya. Ini screen saya ke show nggak sih? Masuk. Ke show Mas. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut. Pertanyaan 3 adalah dari pertanyaan nomor 1 itu bagaimana mendisplaynya ke platform, misal web, apps, dan lain-lain. Itu seperti yang saya bilang, kita lanjut di training berikutnya. Oke. Dari pertanyaan, terus nomor 4, kalau misalkan import dari XLS, berarti harus satu sheet datanya, tidak bisa multi sheet. Oh, itu tadi udah kejawab kayaknya kita masuk data source. Kita kan udah sebenarnya dia otomatis import semuanya, tapi memang yang ditampilkan sesuai yang mau ditampilkan. Metodenya ada, gitu. Jadi kayak kita tarik, terus ada join, ada beberapa lagi yang lainnya. Oke. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah memungkinkan jika datanya diubah, tapi format dashboard-nya, tabelnya tetap, misalkan untuk mengupdate data yang sifatnya harian. Itu bisa dirubah asalkan format kolomnya itu sama. Kalau misalkan format kolomnya nggak sama, tadi kan sempat saya coba gantikan terus dia error. Gitu. Oke. Berarti di-adjust dulu ya dari sumber. Amannya adalah nggak usah
sebenarnya nggak perlu, sebenarnya kalau memang formatnya sama, kita nggak usah ngubah datanya lagi. Otomatis gini aja, ini kan otomatis dia akan refer ke filenya kan ya. Filenya tinggal di replace aja, dia otomatis akan ganti, tinggal di mau kalau misalnya metode ekstrak berarti kita ekstrak ulang gitu. Dia akan refresh gitu. Kalau live dia otomatis dia kan saat kita buka dia akan live update. Jadi dia nggak langsung update, tapi dia ditutup dulu terus buka lagi kalau di workbook ya. Tapi kalau misalkan di Tableau server atau di Tableau online, harusnya dia bisa langsung otomatis update sih kalau live. Tapi kalau ekstrak dia harus kalau nggak salah dia harus ada beberapa trik sih untuk dia otomatis gitu. Oke. Matur nuwun Mas. Bermanfaat ininya. Adalah. Sip. Oke. Nanti boleh tanya lagi ya Mas ya ke pertanyaan selanjutnya dulu. Terima kasih. Boleh. Oke. Bagaimana cara membuat peta di Indonesia sampai level ya? Oh, enggak, masih kalau mau lanjut pertanyaan selanjutnya silahkan. Oke. Bagaimana cara membuat peta Indonesia sampai level kelurahan desa menggunakan Tableau? Bisakah ya bisa dong. Bisa dong, tapi datanya ada atau enggak gitu. Pasti bisa karena sebenarnya Tableau itu dia ngidentify longitude latitude. Jadi dia udah punya data juga ketika kita isi kelurahan atau kita isi kota, dia otomatis bisa mengidentify longitude latitude. Kalau pernah dengar longitude latitude adalah titik dari peta itu, gitu. Bisa. Terus apa nih? Mas Abi, terima kasih buat pengenalannya, sangat bermanfaat sekali. Saya baru hari ini coba Tableau guys. Yang saya download yang Tableau Public Desktop. Oke. Apakah produk yang ini gratis Mas atau hanya free trial? Oh, kalau yang public itu gratis. Kalau yang saya gunakan ini Tableau Desktop dan itu tipenya bayar. Nah, kalau misalnya kalian ikut training kita yang selanjutnya, saya akan kasih tips gimana cara ngedapetin Tableau Desktop gratis selama setahun. Gitu. Kalau Tableau yang public itu gratis, tapi fiturnya nggak lengkap. Sorry, Tableau Public Desktop itu gratis, tapi fiturnya nggak lengkap. Kayak koneksinya dia kalau nggak salah dia bisa Excel aja. Tapi kalau Tableau yang versi saya, dia itu bisa menggunakan beberapa koneksi, database, big data, dan lain-lain. Gitu. Nanti kalau misalnya di training selanjutnya, saya akan kasih tips gimana untuk ngedapetin Tableau Desktop yang premium selama setahun. Ya, kita dapat lisensinya. Oke, yang kedua, mau nanya kalau best practice buat visualisasi data biar memudahkan buat user gimana ya? Terima kasih. Best practice data tergantung kebutuhan. Jadi visualisasi adalah mempresentasikan dari kebutuhan user. Nah, kebutuhan user apa dulu? Misalkan contohnya time series. Tadi kalau nggak salah ada deh di salah satu presentasi saya. Bentar, coba saya buka lagi. Nah, di salah satu presentasi saya, slide presentasi, dia itu kelihatan nggak? Sorry, kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke, nah di sini ada mappingnya ya. Cocoknya kalau visualisasi kebutuhannya ini kemana, ini contohnya ini yang distribution dia bisa menggunakan scatter plot, line histogram, bar histogram. Kalau misalkan kita coba lihat time, kita bisa pakai line chart, bar chart, kayak gini. Jadi banyak kok kalau mau, saya juga dapat di Google ya. Sebenarnya best practice-nya itu ya kita tahu dulu kebutuhan user, terus kita mau tampilin chartnya apa, terus kita lihat datanya itu support atau enggak untuk menampilkan chart tersebut, gitu. Kayak tadi kan di Tableau kita bisa lihat kita mau
mau bikin chart apa, dia kan minimal ada satu dimensi atau lebih dengan satu dimensi atau lebih. Atau misalkan contoh pie chart satu dimensi atau lebih atau satu or two dimension. Kita coba lihat yang harus dua dimensi. Nah, contohnya ini nih, bullet graph. Dia harus dua dimensi. Dia nggak bisa satu dimensi, gitu. Dia harus dua measure, nggak bisa satu measure, karena dia komparasi, gitu. Terus yang ini harus ada date, ya kan? Kalau yang area chart dia harus ada date, karena dia untuk time series cocoknya. Ini juga area chart yang ini juga harus ada satu date. Terus line chart juga harus ada satu date. Nah, karena bisa sebenarnya nggak ada, tapi memang kurang cocok, gitu. Kalau yang jadi gitu sih. Best practice-nya kita harus tahu dulu data yang mau ditampilkan seperti apa. Nah, chart yang cocok untuk menampilkan dari bisnis user itu seperti apa. Nah, baru kita pilih nih. Oh, yang kita butuhkan berapa. Gitu. Terus yang mau di-compare, misalnya kita pakai bullet graph. Dia butuh dua measure. Yang mau kita compare apa? Contoh case-nya adalah sales dengan cost. Atau ya profit dengan cost misalkan. Kita akan compare profitnya berapa, cost-nya berapa, dia apakah masih profit atau tidak. Gitu contohnya. Oke, selanjutnya mau nanya kalau best practice buat visualisasi biar memudahkan buat user gimana ya? Oke, sama ya. Terus oke, ada yang nanya lagi? Mungkin jika ada yang mau bertanya masih bisa tanya ke Mas, mumpung Mas Abinya masih ada di sini. Boleh masuk lagi nih, tanya lagi. Boleh. Oke. Maaf ya. Ini saya kirim linknya, jadi ada contoh grafik yang saya bukan pengen persis ya, tapi mungkin maksud saya tadi yang di pertanyaan nomor 1 sama nomor nomor 2 itu. Nah. Oke, yang ngegabungin gitu, bukan? Ya, yang menggabungkan sama meng-highlight tertentu. Misalnya, nah ini di grafiknya ya Mas, ya di dashboard-nya ini. Misalnya kita pengen lihat aja nih di GDP growth by sektornya, kita mau highlight tertentu aja, misalnya yang sektor agrikultur aja gitu, atau GDP growth-nya aja gitu. Nah, apakah Tableau bisa mensupport untuk seperti itu juga? Highlight-nya gimana ya? Jadi diklik di itunya Mas, di legend. Oh bisa Mas. Itu bisa Mas. Kalau misalnya pertanyaan itu bisa Mas, bisa banget. Nah, kita coba ya. Kita coba lihat lagi yang ke Tableau-nya. Misalkan kita kasih deh. Ini kan customer name. Kita masukin color. Kan banyak nih. Oke. Kita coba customer name jadi color. Kita coba atau enggak gini. Enggak usah legend deh. Kita use as filter. Misalkan kita klik nantian, dia otomatis akan jadi filter. Oh, mantap, ini kan, mantap. Nah, gitu. Bisa, Mas? Oke, siap. Matur nuwun, Mas. Oke. Ada lagi? Sampai jam berapa sih kita? Udah 1 jam ya? Iya. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Boleh banget. Mumpung ada Mas Abi kan, kapan lagi ya Mas? Langsung ke Mas Abi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya, kami dari Sadasa mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Boleh untuk semuanya peserta menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama.
Mungkin share screen-nya aku tutup dulu ya, Mas Abi. Oke. Mungkin semuanya bisa menyalakan kamera. Ya, biar bisa berfoto bersama. Oke, kalau gitu senyum yang paling bagus ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak buat partisipasinya pada hari ini. Oh ya, untuk mengingatkan juga, untuk di Sadasa kami juga punya kelas untuk visualization with Tableau. Untuk pembukaan kelas ini kami ada diskon 250.000, jadi mungkin buat sobat yang berminat bisa langsung daftar ke Sadasa, supaya yang tadi diajarin sama Mas Abi juga bisa diperdalam lagi. Terus Mbak, Ya, Mas? kalau memang dia join ke kelas kita, nanti ada beberapa tips untuk mendapatkan license Tableau yang premium. Wah, oke. Tuh asik banget nggak tuh? Bisa langsung dapet ya, Mas Abi. Tipsnya sih gimana cara ngedapetinnya? Mungkin makanya sobat bisa langsung bergabung ke Sadasa dan bisa langsung hubungin admin kami untuk ikut kelas Tableau. Gitu. Baik, kalau gitu makasih banyak Mas Abi buat sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di kesempatan lain. Jumpa. Oke, makasih Mas Abi, admin. Sama-sama.